Hai, hari ini kalian akan belajar IPS bersama Pak Oki. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari mengenai bagaimana norma dan aturan dalam sebuah lembaga dapat terbentuk, bagaimana boleh seseorang melakukan sesuatu, dan bagaimana akibat jika seseorang tidak melakukan hal tersebut. Seperti dalam contoh-contoh sebelumnya, ada seseorang yang tidak menggunakan masker ketika keluar dalam masa PSBB ini. Apakah itu akan menjadi aman bagi dia? Atau ada seorang anak kecil yang mungkin berkata kasar di depan orang banyak. Apa yang terjadi kemudian? Maka ada banyak hal yang akan kita bahas dalam proses pembentukan norma kali ini. Mari. Melaju ke tempat kerja terkadang bisa jadi cukup ramai dan membuat stres. Kursi terakhir di bis bikin perjalanan mungkin jauh lebih nyaman. Mungkin gue bahkan bisa tidur sebentar, tapi kenapa yang lain ngeliatin gue ya? Waduh. Dalam banyak situasi sehari-hari, harapan bersama mempengaruhi perilaku kita terhadap orang lain di depan umum. Harapan bersama yang diakui dan sah ini juga disebut sebagai institusi atau lembaga. Nah, jika harapan bersama kita mengenai yang lain berhubungan dengan harapan mereka yang sebenarnya terhadap kita dalam suatu situasi, perilaku itu sah dan diakui. Tapi jika perilaku kita berbeda dari harapan mereka, orang mungkin mengira kita aneh dan ini dapat mengakibatkan sanksi, misalnya oleh orang yang terpengaruh orang lain. Ini adalah cara kita belajar bertindak sesuai harapan bersama dalam macam-macam situasi tertentu. Nah, lembaga memainkan peran penting dalam bidang kehidupan publik, terutama dalam bisnis. Mari kita lihat salah satu contoh proses perpindahan perusahaan. Sebagai contoh, bos baru mungkin tidak menyadari perilaku atau pola yang ditetapkan dalam organisasi atau dengan pemasok sebelumnya, sehingga dia dapat menyinggung orang lain tanpa menyadarinya. Jika harapan bersama jelas bagi semua orang di awal, nah inilah saatnya mengambil keputusan. Direktur pelaksana mengadopsi pola perilaku sebelumnya, atau dia harus menetapkan praktek baru atau aturan baru. Nah, teknik persuasi sangat penting untuk hal ini, untuk menerapkan perubahan kelembagaan. Perubahan mungkin butuh waktu, sampai yang lain menerima praktek baru dan menganggapnya sah dan diakui. Dan terkadang tidak berfungsi sama sekali. Nah, cara sebelumnya untuk berinteraksi satu sama lain tetap tidak berubah. Nah, dalam situasi tertentu, lembaga memungkinkan kita untuk memutuskan yang syah atau diakui. Alternatif perilaku mereka didasarkan pada harapan bersama dan praktek ini dikendalikan oleh sanksi. Nah, inilah mengapa lembaga menjadi landasan dari interaksi masyarakat.